Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku kelas 8 yang Pak Tama sayangi dan Pak Tama banggakan. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai relasi dan fungsi. Apa yang dimaksud dengan dua istilah ini, relasi dan fungsi, akan Pak Tama jelaskan di bagian berikut. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai istilah relasi saja. Untuk fungsi akan pertemuan selanjutnya. Oke, apa yang dimaksud dengan relasi ketika kita pernah istilahnya? Dalam istilah bisnisnya mungkin hubungan. Nah, relasi di dalam matematika ini seperti itu. Jadi, apa sih hubungan antara satu dengan yang lainnya? Inilah yang dimaksud dengan sebuah relasi. Oke, ada sebuah pengantar cerita, misalkan Ari anak dari Pak Amir, Budi anak dari Pak Kamal, Cici anak dari Pak Alim, Dodi anak dari Pak Amir, dan Edo anak dari Pak Kamal. Dari cerita atau keterangan itu dapat kita lihat ada dua himpunan atau dapat kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama, himpunan anak, kita misalkan himpunan A, siapa saja di antara cerita itu yang sebagai anak, kita pilih terlebih dahulu ada Ari, Budi, Cici, Dodi, dan Edo, dan juga siapa? Ya, cukup. Ada Ari, Budi, Cici, Dodi, dan Edo. Oke. Nah, dari cerita tersebut dapat kita kelompokkan juga ada himpunan bapak. Di sini ada Pak Amir, ada Pak Kamal, ada Pak Alim, ada Pak Amir, dan juga ada Pak Kamal. Kembali, Pak, kok ada Pak Kamal lagi? Berarti Pak Kamal disinyalir mempunyai dua putra di dalam cerita tersebut. Oke lah, hubungan atau relasi antara anggota A dan B adalah anak dari. Ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan relasi. Relasi adalah hubungan satu himpunan dengan himpunan yang lain. Inilah yang disebut dengan relasi. Nah, relasi dalam arti lengkap adalah hubungan antara dua kumpulan objek dengan aturan tertentu. Nah, relasi itu dapat dinyatakan dalam tiga bentuk. Ada diagram panah, ada himpunan pasangan berurutan, dan juga dalam bentuk grafik. Seperti apa penyajian relasi? Coba perhatikan. Di sini ada tiga. Oke. Ada cerita tadi, mari kita sajikan dalam bentuk diagram panah. Oke. Nah, seperti ini. Di dalam dua himpunan ini, ada himpunan anak dan himpunan bapak yang disambungkan dalam sebuah relasi. Nah, relasinya seperti apa hubungannya? Di sini ada ceritanya Ari anak dari Pak Amir, berarti hubungannya anak dari. Berarti kalau kita hubungkan Ari ada anak dari Pak Amir seperti ini. Nah, kalimat ini akan terbaca seperti ini. Grafik ini atau diagram panah ini akan terbaca seperti ini. Ari anak dari Pak Amir. Selanjutnya Budi anak dari Pak Kamal. Selanjutnya Dodi adalah anak dari Pak Amir. Dodi mana ini? Selanjutnya Cici anak dari Pak Alim. Edo anak dari Pak Kamal. Seperti itu. Nah, di sini ada dua. Budi juga anak dari Pak Kamal, Edo juga anak dari Pak Kamal. Oke, lanjut. Bagaimana menyajikan relasi dalam bentuk himpunan pasangan berurutan seperti ini? Ya, kurung kurawal terlebih dahulu, terus buka kurung Ari, Amir. Tutup kurung lagi, buka lagi Budi, Kamal. Nah, seandainya Pak Amir ataupun Pak Kamal ini mempunyai dua putra, berarti harus disajikan sendiri-sendiri, tidak boleh dijadikan satu. Misalkan di sini Pak Kamal mempunyai putra Budi dan Eko, nggak boleh dijadikan satu. Budi, Eko, Kamal, tidak boleh. Harus disajikan satu persatu. Selanjutnya dalam bentuk grafik. Ya, yang mendatar ini himpunan A, himpunan yang sebelah kiri, sedangkan yang vertikal itu adalah himpunan yang sebelah kanan atau himpunan dari bapak kita hubungkan Ari anak dari
Pak Amir, selanjutnya Budi anak dari Pak Kamal, dan seterusnya. Oke, ini ada contoh yang kedua, ada dua himpunan, himpunan K dan himpunan L dengan anggota sebagai berikut. Tunjukkan relasi K ke L dengan aturan kelipatan dari. Jadi relasi atau hubungan dari K ke L harus terbaca kelipatan dari. Coba kita sajikan dalam bentuk diagram panah. Oke. Nah, dengan relasi ataupun hubungan kelipatan dari. Coba 9, kamu pikirkan. 9 itu kelipatan dari berapa? Apakah 9 kelipatan dari 2? Bukan. Apakah 9 kelipatan dari 3? Iya, berarti kita hubungkan. 9 ini kelipatan dari 3. Adakah yang lain? Apakah 9 kelipatan dari 4? Bukan. 9 kelipatan dari 5? Bukan juga. Apakah 9 kelipatan dari 7 dan 8? Bukan juga. Berarti 9 hanya dihubungkan dengan 3. Karena supaya kalimat ini menjadi kalimat yang benar, berarti 9 kelipatan dari 3. Selanjutnya, 10. Oke, kita lihat satu persatu. Apakah 10 ini kelipatan dari 2? Iya. Karena ketika 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sebanyak 5 kali akan mendapatkan nilai 10 atau hasil 10. Selanjutnya, 10 apakah kelipatan dari 3? Bukan. 10 apakah kelipatan dari 4? Bukan. Apakah 10 kelipatan dari 5? Iya. Karena 5 tambah 5 hasilnya 10. Oke, lanjut. Adakah yang lain kelipatan dari 10? Tidak ada ya. Selanjutnya, apakah 11? 11 kelipatan dari 2, 3, 4? Juga bukan. Berarti tidak kita hubungkan. Selanjutnya, 12, iya 2. Karena 2, 2, 2, 2 tambah 2. Ya, hasilnya juga 12. 12 hubungan ke siapa lagi? 12 kelipatan dari 3 kah? Iya, karena 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 hasilnya ada yang 12. Oke, 12 juga kelipatan dari 4. 12 apakah kelipatan dari 5? Bukan. Kelipatan dari siapa lagi? Dari 6 dan seterusnya. Oke, seperti itu anak-anak penyajiannya dalam diagram panah. Himpunan berurutan juga sama, bisa kalian pelajari satu persatu ya. Harus sesuai pasangannya, tidak boleh didobel. Oke. Dalam bentuk grafik Pak Tahu tekankan, yang horizontal adalah himpunan K atau himpunan sebelah kiri, sedangkan yang vertikal adalah himpunan yang sebelah kanan. Oke, dapatkan pelajaran sendiri. Bagi yang belum download, silahkan download. Materi ini sudah Bapak share atau Bapak upload di e-learning. Oke, selanjutnya, contoh yang ketiga, tuliskan di atas arti panah atau relasi dari himpunan-himpunan berikut. Coba ini kalian relasikan atau kalian tentukan relasi antara A, B, dan C supaya menjadi kalimat yang benar. 1 ke 2, ini relasinya apa ya? 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8. Apa? Ada yang bisa nebak? Relasinya adalah setengahnya. Oke, kalau kita baca satu persatu, semua kalimatnya akan menjadi kalimat yang benar. 1 itu setengah atau separuhnya dari 2. 2 itu setengah atau separuhnya dari 4. 3 juga setengahnya dari 6. 4 begitu juga. Oke, kita tentukan apa relasi dari himpunan atau diagram panah berikut. Oke, 2 ke 1, Pak. 3 ke 1, 3 ke 2, apa ya himpunan relasinya? Yang paling tepat adalah lebih dari. Ya, kalau kita baca satu persatu akan menjadi kalimat yang benar semuanya. 2 lebih dari 1, betul kan? Tapi 2 tidak lebih dari 2 atau 3, makanya tidak dihubungkan ke 2 dan ke 3, hanya dihubungkan ke 1. Karena memang 2 lebihnya dari 1, 3 lebihnya dari 1, dan seterusnya. Oke, untuk yang ketiga, apa? Faktor dari 5 itu faktor dari 20, betul. 6 faktor dari 18, 6 faktor dari 24, 8 faktor dari 16, dan seterusnya. Seperti itu anak-anak untuk penjelasan hari ini. Silahkan dipelajari terlebih dahulu. Pak akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.